Kalau Anda ketemu dengan orang yang dia bilang dengkul saya sakit, sendi-sendi saya sakit, solusinya apa? Turuni berat badan. Kalau berat badan sudah turun, maka yang pertama stres oksidasi pada sel akan menurun. Yang pertama, kalau stres oksidasi pada sel menurun, apa yang terjadi? Selnya akan kembali riang ceria karena nggak banyak beban. Yang pertama. Yang kedua apa? Body fat dia pasti akan turun. Yang ketiga apa? Dia akan melaksanakan lebih dominan lagi proses secara terprogram apoptosis tadi itu loh. Yang keempat apa? Dia punya insulin growth hormone segala macam, itu akan kembali di resetting sama tubuh. Yang kelima apa? Insulin sensitivitasnya akan meningkat, artinya apa? Metabolisme gula dia akan naik. Yang kelima apa? Anabolik hormon dia akan meningkat atau hormon pembangunnya akan meningkat. Kemudian hormon-hormon sifatnya meradang itu dikurangi sama tubuh. Yang keenam, ya 7, 8 seterusnya banyak sekali, itu salah satunya adalah proses autofagi. Maka waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk makan buah, terutama dengan orang-orang yang kelebihan berat badan. Tapi kalau katakanlah badannya sudah stabil, ya maintain saja katakanlah dengan protein sama karbo yang sehat. Makanya dalam Islam ada servis tahunan, namanya puasa Ramadan. Kemudian ada servis 6 hari setahun, namanya puasa Syawal. Lanjut lagi ada namanya puasa servis rutin 2 kali sepekan, namanya puasa Senin Kamis. Lanjut lagi ada puasa 13, 14, 15. Lalu lihat 13, 14, 15, lalu ada hadis Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 adalah cara Allah, katakanlah adalah penyembuhan penyakit, kata Nabi. Ada urutannya semua itu. Tapi yang wajibnya tadi 30 hari tadi. Tapi kalau yang sunnah itu dikerjakan, bonusnya banyaknya luar biasa. Sangat banyak Ibu sekalian. Makanya namanya puasa salah satu syariat yang sebenarnya sejak zaman Nabi-Nabi itu sudah ada. Kalau kita belum dapat hidayah itu berpuasa, caranya gimana? Mulai biasakan untuk jarang atau sering-sering melaparkan diri, salah satunya. Terutama bagi orang-orang yang kelebihan kalori. Seperti itu. Jadi kalau udah ngerti hidup sehat, Anda atau kita makan minum madu, makan kunyit, makan kurma segalanya, dan diniatkan sebagai bentuk menjaga tubuh kita karena Allah, maka dapat pahala. Berdasarkan pada keimanan. Kalau sering-sering sakit, kemungkinan ada masalah. Masalah di mana? Kolbu tadi sebenarnya. Contoh, orang yang kena kolesterol. Tanyalah sama orang yang kena kolesterol, kira-kira sering puasa enggak? Kemungkinan besar enggak. Sering makan iya. Yang sehatnya, kemungkinan besar orang yang kena kolesterol jarang makan buah sama sayur. Penyakitnya itu. Penyakit kalau masuk ke kategori penyakit kolbu tadi, masuknya ke syahwat, nafsu. Jadi lawan nafsu tadi. Hidup sehat itu seperti orang bangun malam. Susah nggak bangun malam? Susah. Tapi sampai mati kalau nggak dipaksa bangun malam, nggak bakal bangun malam. That's sholat maksudnya. Sama juga dengan hidup sehat. Kita tahu hidup sehat itu penting dan bagian dari ketaatan, tapi nggak dipaksa-paksain. Sudah tahu nggak hasil masih dimakan juga, ya sudah wassalam. Bahkan niatkan untuk Allah, ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang hidup sehat tadi sekalian, kita harus tahu dulu yang bikin masalahnya apa. Masalahnya ada terlalu banyaknya gula yang masuk. Sedangkan kalau konsep makanan secara energi, makanan itu kan energi. Tapi kenapa banyak orang habis makan jadi ngantuk kayak begini? Apa masalahnya? Pengolahan makanannya yang masalah. Kan gitu kan? Nasi nggak masalah sebenarnya, ya. Tapi ketika nasi itu dihilangkan selaput pembungkusnya atau kulit arinya, nasi cuma tinggal gula aja. Santan nggak masalah, asal jangan dipanaskan. Kalau dia dipanaskan, rusak dia. Jadi kalau kita lihat makanan kayak begini, menurut Anda kira-kira sehat nggak? Nggak sehat ya, sepakat ya? Mau dihindari nggak? Berat. Saya sempat ada ibu-ibu, saya pernah posting juga itu, ada ibu-ibu sudah setahun yang lalu saya bilang, ibu tuh gemuk, kakinya bengkak gitu kan. Terus dia bilang, dok, apa saran dokter nih, gini dia bilang. Dia masih makan obat, kakinya bengkak. Saya pikirnya ginjalnya udah mulai kena gitu kan. Kakinya udah mulai bengkak, jantung juga mulai kena karena ngos-ngosan gitu kan. Saya bilang, Bu, saya cuma saran satu sama ibu. Apa itu? Stop atau kurangi nasi ya dulu. Apakah dia langsung lakukan? Belum. Setahun kemudian baru dilakukan. Tapi ketika setahun kemudian dia lihat, ketemu lagi sama saya, subhanallah, dia katakan benar sih kata dokter di dalam. Ketika saya ngurangin nasi, itu efeknya luar biasa ke badan. Karena seluruh gula yang nggak kepake, selain tadi bicaranya lemak, dia juga menyebabkan peradangan di badan, di sel. Jadi kalau mau sehat, kita harus tahu dulu yang bikin masalah itu apa. Ya, bukan saya melarang makan karbohidrat, bukan. Ya, ini karbohidrat pisang ini. Dan pisang itu, Bapak sekalian, subhanallah, salah satu tumbuhan atau buah ciptaan Allah yang sangat tinggi melatonin atau serotoninnya, hormon kebahagiaannya itu tinggi banget di pisang ini. Jadi kalau Anda lagi baper, lagi nggak jelas moodnya, makan pisang. Pisang itu di mana letak hormon? Letaknya pada daging yang paling banyak. Yang kedua pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang itu, lu blender aja, potong ini kan, kerasnya ini, cuci sebentar, blender, kasih kurma, jadi deh.
obat tidur. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, kurma juga sama, dia ada enzimnya yang luar biasa, apalagi kurma kayak begini, bos sekalian. Sebenarnya kalau kita mulai membiasakan makan yang sehat, makan tanpa banyak olahan, tanpa banyak minyaknya, tanpa gula yang tinggi. Ya, ini kan gula juga, tapi gulanya gula kompleks. Coba lihat, saya tanya, biar kita paham ya. Masalah kita itu di mana? Masalah kita dari sarapan, makan siang, makan malam, keliru atau bermasalah semua. Orang tua kita zaman dulu, bos sekalian, apa yang mereka makan pagi-pagi? Ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus, kan gitu kan? Rebus-rebus semua. Kalaupun mereka gorengnya pakai minyak kelapa, bukan pakai minyak sawit. Habis itu mereka minumnya apa? Wedang jahe, teh tawar, kopi pahit. Akhirnya apa? Subur-subur kandungannya. Kalau enggak mereka minum jahe, kunyit segala macam. Tapi sekarang kan nggak kenal lagi dengan begitu-begituan. Akhirnya apa? Allah kasih penyakit. Umur 16 tahun kena diabetes, banyak sekarang. Jadi kalau bahasa saya, fafirru ilallah, kembali ke Allah. Kembali ke Allah itu kembali ke apa yang Allah ciptakan untuk negeri ini. Ibadahnya diperbaiki, sholat diperbaiki, malam bangun, puasa diikutin, sisanya ngikutin apa yang Allah ciptakan, yang bahasa itu produk ciptaan Allah. Selesai, banyak masalah selesai. Jangan banyak diolah. Supaya apa? Supaya kita dapat fitonutriennya, gizi yang benernya di situ. Contoh misalkan jeruk. Kalau Anda mau dapat jeruk, Anda mau dapat vitamin C, jangan minum jus jeruk dalam kemasan, makanlah jeruk. Kalau Anda mau dapat katakanlah vitamin A gitu kan, ya udah minum makan wortel gitu loh. Itu yang bahasa kita tuh living food, makanan hidup.